Salam Bapak Ibu Saudara. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. COVID-19 atau virus corona telah membunuh ribuan orang. Asia, Eropa, maupun Amerika. Tetapi kita juga mendengar tidak sedikit atau ribuan orang juga telah sembuh oleh karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu setiap kita ditolong Tuhan. Pertolongan Tuhan biasanya ketika kita tidak mampu mengatasi masalah itu sendiri. Dan kita perlu pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Orang yang Ditolong Tuhan. Bacaan kita pagi ini terambil dari Yesaya pasal 33. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penolong dan Raja di Sion. Celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami, engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit. Lalilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang yang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyemburnya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan ialah harta benda Sion. Lihat orang-orang Ariel menjerit di jalan. Utusan-utusan mencari damai, menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi, dan orang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana, Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel meluruh daun. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin.
Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Tetapi yang lebih berbahagia kalau setiap orang mau menyimpan firman Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ditulis oleh Nabi Yesaya kira-kira tahun 700 sebelum Masehi. Dan dalam teks bacaan kita pagi ini, bahwa bangsa Israel secara khusus suku Yehuda di Yerusalem itu sedang dikepung oleh Raja Asyur, Sanhedrin. Mereka dikepung sehingga mereka mengalami kekurangan makanan. Mereka mengalami ketakutan karena Samaria sudah ditaklukkan. Jadi Yerusalem dikepung oleh Sanhedrin itu tahun 701 sebelum Masehi. Mereka mengalami ketakutan. Bangsa Israel tidak berdaya. Bahkan Hizkia harus berdoa kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak berdaya. Bahkan mereka dihina oleh utusan dari Raja Asyur. Mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami intimidasi, sehingga mereka gentar, nyawa mereka terancam, harta benda mereka akan habis lenyap karena digarong sesuai dengan ayat yang pertama tadi. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara, bahkan bangsa Israel akhirnya lepas. Firman Tuhan berkata, bangsa Asyur tidak akan menjamah. Dan akhirnya benar, bangsa Asyur tidak sempat menyerbu Israel. Karena Tuhan yang menghalonya. Bahkan 180.000 orang mati di perkemahan, dibunuh oleh malaikat Tuhan. Bangsa Israel ditolong oleh Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan. Di tengah-tengah kelemahan dia ditolong oleh Allah. Apa resepnya? Apa rahasianya? Sehingga bangsa Israel ditolong oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi zaman Hizkia, zaman Israel sama situasi dengan zaman sekarang. Mereka mengalami intimidasi karena penyakit corona ini. Seorang ilmuwan Islandia menemukan ada 20 mutasi gen corona. Ada jenis 20 corona yang menyerang di seluruh dunia. Satu ditemukan, mutasi yang lain muncul sehingga membunuh banyak orang. Orang mengalami ketakutan, bahkan kerugian karena penyakit ini begitu luar biasa. Ada kira-kira 200 triliun sampai saat ini. Mereka mengalami kerugian. Perusahaan pada tutup. Pengiriman tidak bisa oleh karena mereka mengalami lockdown di mana-mana. Mereka mengalami ketakutan, kita mengalami kecemasan, nyawa kita terancam. Bagaimana di tengah-tengah ancaman itu kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Bangsa Israel ditolong Tuhan. Allahnya bangsa Israel sama dengan Allah kita. Karena itu berharaplah kepada Allah. Rahasia pertama, kalau Bapak Ibu ingin mengalami pertolongan Tuhan, ayatnya yang kedua. Coba kita perhatikan. Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Siapakah orang yang diselamatkan, ditolong oleh Allah? Saya melihat prinsip yang pertama di dalam ayatnya yang kedua adalah orang yang menantikan belas kasihan Tuhan. Saya melihat karena ketidakberdayaan bangsa Israel, mereka tidak mampu. Mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami lockdown, sehingga mereka tidak berdaya. Tetapi di tengah-tengah ketidakberdayaan itu, orang-orang Israel secara khusus Raja Hizkia, kalau kita nanti melihat di dalam pasalnya 39-38, Hizkia berdoa. Dan saya melihat prinsip yang penting, orang yang ditolong Tuhan adalah orang yang menantikan belas kasihan Allah. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Orang kaya sekarang ini mengalami kebangkrutan karena usaha mereka. Mereka tidak bisa lagi untung 1 rupiah pun.
karena pabrik mereka tutup. Orang-orang pada mengisolasi diri di rumah masing-masing, tidak bisa bekerja. Bahkan pemerintah sudah menegaskan ada bantuan di Jawa Barat 500.000 untuk satu keluarga karena mereka tidak bisa bekerja. Para buruh tidak lagi bisa bekerja. Pengusaha-pengusaha mereka pada tutup. Oleh karena apa? Kita tidak berdaya atas situasi ini. Tetapi hanya kemurahan saja Allah. Kita harusnya semakin rendah hati menantikan belas kasihan Allah dalam kehidupan kita. Seperti di zaman Yesaya. Mereka menantikan belas kasihan Allah dengan berdoa. Mereka menantikan belas kasihan Allah dengan lebih beriman. Tidak lagi takut seperti nats pembimbing kita. Jangan takut sebab aku menyertai kamu. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku yang memberi kemenangan kepadamu. Jadi prinsip yang pertama, tetaplah berharap kepada Allah. Karena Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Dia yang memegang kendali atas berkat hidup kita. Atas masa depan kita. Seperti bangsa Israel masih ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena engkau kaya. Bukan karena engkau hebat. Bukan karena engkau luar biasa. Bayangkan, kita gelisah dan ribuan orang mati karena virus yang tidak kelihatan. Apa yang bisa disombongkan oleh manusia? Kekayaankah? Banyak orang sekarang merugi. Triliunan. Orang tidak lagi bisa bekerja. Kota-kota menjadi lengang. Kota-kota lagi menjadi sepi. Usaha lagi ditutup. Apa yang bisa kita sombongkan? Tidak ada. Kecuali hari ini kita mohon belas kasihan Allah. Yesaya menuliskan menanti-nantikan Allah untuk belas kasihan Allah. Hanya kemurahan Allah saja kita rindukan, kita berdoa dan kita harapkan. Jadi orang yang ditolong Tuhan adalah orang yang menantikan belas kasihan Tuhan melalui doa dan ibadah. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang beribadah di rumah. Karena di gereja sedang ditutup supaya kita tidak terjangkit oleh penyakit. Tapi saya mau berkata, ibadahmu di rumah tidak mengurangi suatu apapun juga. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tetaplah berharap, nantikan mujizat, nantikan perlindungan Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Seperti bangsa Israel ditolong Allah, sehingga mereka bebas dari serbuan Raja Asyur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, bagaimana Anda bisa mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan? Yang kedua adalah ayatnya yang ke-6. Coba perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ingin mengalami pertolongan, penyelamatan, perlindungan berkat Tuhan, prinsip yang kedua adalah orang yang memiliki dasar keselamatan. Apakah itu? Yang pertama di situ katakan itu hikmat. Dalam bahasa Yunani, Septuaginta menyebutkan Sophia. Dan di situ dikatakan terjemahkan juga lagi takut akan Tuhan, pengetahuan. Bahkan kata takut akan Tuhan itu diiringi dengan kebenaran. Kebenaran yang berkenan di hadapan Allah, yaitu diakosune. Jadi kalau Anda ingin ditolong Tuhan, milikilah hikmat. Jadi kalau Anda sekarang ada di rumah, membatasi diri aktivitas, engkau orang berhikmat. Engkau orang yang mengerti firman Allah. Karena di sini katakan Israel diselamatkan karena hikmat, pengetahuan, dan takut akan Allah. Bahkan di situ katakan takut akan Allah adalah diakosune, seorang yang berkenan. Hidupnya, pengetahuannya, tindakannya berkenan kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ditolong Tuhan dalam masa yang sulit ini, secara ekonomi, kesehatan, dan perlindungan, maka yang pertama adalah harapkan untuk kita selalu berharap pada Allah. Dan yang kedua, milikilah dasar keselamatan, yaitu apa? Hikmat, pengetahuan, dan takut akan Allah. Sudahkah Bapak Ibu takut akan Allah? Semakin mencari Allah atau Bapak Ibu menghindari Tuhan? Seolah-olah Bapak Ibu bisa mengatasinya sendiri. Terbukti banyak orang tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi beribadah. Mereka mau seolah-olah berkata, aku bisa tanpa Allah,
Aku mampu tanpa Allah, nonsen. Ribuan orang mati. Karena itu saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Anda bisa ditolong Tuhan ketika Anda memiliki dasar keselamatan. Apa gitu? Hikmat, pengetahuan, dan takut akan Allah. Yang ketiga, dasar untuk ditolong Tuhan, saya melihat ayatnya yang ke-15. Coba kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapakah yang ditolong Tuhan? Firman Tuhan berkata, orang yang hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau hari ini benar, mengapa Abraham diselamatkan? Mengapa Lot akhirnya diselamatkan? Mengapa Daniel diselamatkan dari lubang singa? Karena kebenaran dia, bukan karena hikmat, bukan karena kekayaannya, karena kelakuan yang kudus. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah, akan melihat pertolongan Allah. Yesaya menegaskan, minumannya terjamin, makanannya akan disediakan, dan dia akan aman ketika hidupnya benar. Sudahkah Bapak Ibu perkataannya benar, tindakannya benar, dan imannya benar? Kalau hidupmu benar, saya percaya akan ada pertolongan dari Tuhan dalam hidupmu. Ada perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya di situasi yang sulit ini Bapak Ibu ditolong Tuhan. Karena Bapak Ibu punya kekayaan, bukan harta, bukan pangkat, bukan investasi, tetapi apa? Hikmat, pengetahuan, dan takut akan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rindu melalui firman Tuhan ini meyakinkan saudara bahwa Anda akan ditolong Tuhan, Anda dilindungi Tuhan ketika Anda mengharapkan Tuhan, berdoa setiap pagi, bersekutu setiap pagi, intim bersama Tuhan, sehati sepikir mencari Tuhan, mengharapkan perlindungan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, orang yang memiliki dasar keselamatan, takut akan Tuhan, memiliki pengertian yang benar dan hikmat. Kata itu menunjuk pada kesalahan hidup, hidup berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, orang yang hidup dalam kebenaran. Maka di zaman Hizkia, Bapak Ibu, kalau Anda nanti baca pasal 39 dalam Yesaya ini, pada masa itu setelah Asyur pergi, mereka akan makan dari tumbuh sendiri. Dan tahun ini mereka setelah makan dari tumbuh sendiri, maka dia akan makan dari hasil. Dari tahun itu tadi dia akan menghasilkan lagi untuk tahun kedua. Dan tahun ketiga dia akan menabur. Begitu luar biasa pertolongan Allah. Soal apa yang dimakan, pakai dan minum. Demikian pula dengan Bapak Ibu Saudara, tidak perlu khawatir tentang keperluanmu. Allah bisa menyediakan berkatmu melalui siapapun juga. Bahkan melalui orang lain. Melalui pekerjaanmu, melalui tanganmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini Bapak Ibu dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu dalam berkat Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya percaya Bapak Ibu ditolong Tuhan dalam soal perlindungan terhadap virus corona ini, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ketika engkau di jalan, ketika engkau di rumah, ketika engkau sedang bersekutu, ketika engkau sedang melaksanakan aktivitas. Saya percaya ada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Seperti bangsa Israel ditolong dan dilindungi Tuhan karena mereka berlaku benar. Karena mereka berharap kepada Tuhan dengan berdoa. Dan karena mereka punya dasar keselamatan, yaitu takut akan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang dahsyat. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, supaya mereka dilindungi dari virus ini, sehingga mereka sehat kuat oleh karena pertolongan dan perlindungan Allah. Kalau mereka sakit disembuhkan, kalau mereka lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata, pertolongan Tuhan nyata dalam pekerjaan dan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkaulah Allah yang setia. Kami tidak perlu takut, sebab Engkau yang menolong kami. Allah Israel adalah sama dengan Allah kami. Yang menolong bangsa Israel sama dengan menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat-Mu melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Engkau dengan umur yang panjang dan kesehatan ada di tangan kanan-Mu. Di tangan kiri-Mu kekayaan dan kehormatan. Jalan-Mu penuh bahagia semata-mata. Segala pekerjaan-Mu yang sesuai dengan firman Tuhan dibuatnya berhasil. Bahkan anak cucu-Mu kelak akan disebut keturunan yang penuh iman, penuh damai, dan penuh berkat. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.